Oke, baik. Saya udah rekam ya. Nah, jadi setiap bahasa di dunia ini pasti ada abjad. Hanya bahasa Indonesia itu ada abjadnya. Ya, dari biasanya abjad itu dari A sampai Z, ya, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ya. Nah, nanti di bahasa Inggris kan, ya, ada orang mau bahasa Inggris kan, ya, A B C D E F G. Nah, itu ada seperti itu lagi dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Yunani juga dia terdiri dari abjad juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi bahasa Yunani itu dia terdiri dari abjad juga. Ya, jadi bahasa Yunani itu malah dikatakan di dalam bagian ini bahasa Yunani itu mengenal 24 huruf Yunani, abjad Yunani. Ya, abjad Yunani. Lalu dari 24 itu ada 7 vokal dan ada 17 konsonan. Ya, 7 vokal dan 17 konsonan. Nah, jadi 24 huruf ya. 24 huruf. Nah, kalau dibaca ini dia hurufnya. Ya, ini hurufnya. Yang pertama itu alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ya, zeta, eta, theta, iota. Kappa, ya, kurang besar mungkin ya, saya besarkan. Ya, cukup besar ya, cukup bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ya, jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Jadi kalau saya menghafal seperti itu, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Baru zeta, eta, theta, iota. Makanya ini saya blok warnanya seperti ini. Ya, lalu yang berikutnya adalah kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron. Ya, lalu pi, rho, sigma, tau, upsilon. Lalu pi, ya, ki atau chi, psi, omega. Nah, ini 24. Ya, 24. Jadi kalau alfa itu sama dengan A dalam abjad kita. Ya. Lalu nanti akan saya ajari menulis ya. Saya akan ajari menulis, ikutin aja dulu ya. Lalu kalau beta sama dengan B. Gamma sama dengan G. Delta sama dengan D. Epsilon sama dengan E. Zeta sama dengan Z. Ya. Eta sama dengan E. Theta. Nah, ini theta ini dua huruf ya, digabung jadi ini TH ya, TH. Ya, jadi kayak orang bikin tema dan lain sebagainya, ini TH. Ya, lalu ada iota. Ya, iota itu sama dengan I. Ya, iota itu I. Ya, lalu ada yang berikutnya kappa. Nah, jangan lupa ya, kappa. Ya, jadi itu dari leher ya. Kappa. Ya, kappa itu sama dengan K. Lalu lambda. Ya, lambda sama dengan L. Lalu mu itu sama dengan M. Lalu nu itu sama dengan N. Lalu yang berikutnya xi. Ya, xi. Ya, xi atau si itu bisa dibuat jadi X atau KS. Ya, kalau kita mentransliterasi. Ya. Lalu misalnya pi. Ya, pi. Ya, ini pi itu sama dengan P. Rho itu sama dengan R. Sigma itu sama dengan S. Sigma itu ada dua. Ya, sigma di awal dan sigma di akhir. Nah, ini contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu, coba lihat di sana. Ya, ini sigma yang dalam penggunaannya digunakan sebagai sigma dalam bentuk biasa. Ini sigma dalam bentuk biasa, dan sigma akan dalam bentuk akhir. Ini seperti ini. Jadi lihat di sini, ini perbedaannya. Apos, sigma di sini pakai yang di sini. Ya, apostolos. Ya, apos ini pakai yang di sini. Lalu apostolos, sigma akhir yang dipakai yang ini. Ya, yang ini ya, Bapak Ibu ya. Yang ini. Oke, lalu ada karpos. Ini karpos juga pakai sigma yang terakhir. Ya, kira-kira bisa ya. Bisa ya, nanti saya akan menulis. Ya, nanti saya akan menulis. Bapak Ibu akan ikuti dengan bentuk tulisan. Ini dalam bentuk penjelasan dulu ya. Lalu ada sigma, ada dua, lalu ada tau. Tau itu sama dengan T. Lalu ada upsilon.
itu sama dengan U. Lalu ada P, itu sama, ini dua huruf, PH. Lalu di sini ada Ki, ya, Ki atau Ci, ya, itu CH atau KH. Ya, lalu ada Psi, ya, Psi, itu PS. Jadi nanti ada psikologi, ya, psike, ya, itu misalnya itu ya, itu dari PS ini, dari huruf ini. Ini hurufnya dalam bahasa Yunani. Lalu ada omega, ya, itu adalah O, ya, omega ya. Jadi kalau Tuhan bilang akulah alfa dan omega, nah, ini dari sini asal usulnya. Nah, yang awal dan yang akhir. Nah, itu berarti abjad Yunani. Jadi abjad Yunani itu dimulai dengan alfa dan diakhiri dengan omega. Jadi kalau Tuhan katakan aku adalah alfa dan omega, berarti dia menggunakan ini. Jadi penulis Ibrani menggunakan ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk berlatih ya. Kita berlatih untuk menulis. Ya, kita berlatih untuk menulis. Jadi saya sudah kelompokkan. Ya, kelompok yang pertama sampai epsilon, alfa sampai epsilon. Kelompok yang kedua, zeta sampai iota. Lalu kelompok yang ketiga, kappa sampai omikron. Ya. Lalu kelompok yang keempat, pi sampai upsilon. Lalu kelompok yang kelima, pi sampai omega. Jadi kita akan mengikuti pengelompokan ini supaya kita lebih mudah untuk apa? Untuk menghafalkannya. Ya, jadi supaya kita lebih mudah untuk menghafalkannya. Jadi supaya tidak ada kesalahan dalam menghafal, ya, dalam menghafal. Dan juga harus diketahui bahwa abjad yang dipakai yang di sini ini adalah abjad komputer. Ya, abjad komputer ya. Jadi itu bukan abjad dalam bentuk tulis tangan. Ya, dalam bentuk tulis tangan. Jadi ada abjad yang dipakai dalam bentuk tulis tangan. Ya, ada abjad yang dipakai dalam bentuk tulis tangan. Nah, jadi ini yang mau kita pelajari sekarang. Ya, jadi itu tadi kenapa saya minta Bapak Ibu mempersiapkan kertas sama alat tulis itu supaya bisa. Jadi saya menulis, Bapak Ibu juga bisa menulis. Ya, baik. Siap ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini saya stop dulu, lalu saya berpindah ke yang di sini. Di layar yang berikut, di layar yang kedua. Oke. Ada 5 yang pertama. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 yang pertama. Yang pertama adalah alfa. Bagaimana menulisnya? Menulisnya gini aja, gampang saja. Oke. Silakan. Kalau kita mau ulang lagi, boleh kita ulang? Agak menderita ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, coba kita ulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu tarik dari sini dulu. Ini supaya bisa kelihatan langsung ya. Ya. Nah. Ya, mungkin lebih bagus di sini. Lalu oke. Harus ada lekukannya Pak ya, terakhir Pak ya. Ya. Kalaupun dibuat polos tetap aja sama. Ya. Nah. Atau mungkin kita buat lebih besar lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita coba lebih besar lagi. Ya. Jadi lebih besar lagi dia gini. Oke. Jadi dia mutarnya dari ini ya, Bapak Ibu. Nah, baru diputar. Ini malah lebih kelihatan ya. Kalau kita pakai seperti ini, lebih kelihatan. Ya. Nah. 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 Ya. Silakan, ini huruf yang pertama ya. Huruf yang pertama ini sama dengan A biasa. Ya. Nah, ini dinamain alfa.
alfa. Ya, alfa. Kalau Bapak Ibu pernah sekolah SMA dengan rumus-rumus fisika itu banyak kata-kata alfa di sana. Ya, rumus-rumus yang dihafal, rumus-rumus fisika, matematika itu ya. Oke, sudah ya. Oke, boleh saya lanjut ke huruf yang kedua? Boleh, Pak, boleh. Oke, Pak. baik. Saya lanjut ke huruf yang kedua sekarang. Nah, huruf yang kedua itu adalah beta. Beta. Gimana cara menulisnya? Ini dia. Sorry. Ya. Oke. Seperti itu kira-kira betanya. Ya. Jadi beta ini sama dengan B. Ya, sama dengan B atau sama dengan beta. Ya, beta. Ya. Jadi alfa, beta. Nah, itu dia, alfa, beta. Oke, kalau sudah kita lanjut ke huruf yang ketiga. Ya, huruf yang ketiga itu adalah gamma. Ya, gamma ya. Nah, gamma itu nulisnya gimana? Gampang saja. Apa yang sekarang sudah sedang era tinggi? Ya, gampang saja. Oke. Dicoba ya Bapak Ibu ya, dicoba ya. Nah, ini sekali lagi ya. Gamma. Ya, gamma. Gamma itu sama dengan G. G ya, sama dengan G. Sama dengan gamma. Ya, gamma. Gamma. Oke. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Oke, yang berikutnya setelah gamma, delta. Ya, delta. Nah, ini yang virus dulu itu ya, virus delta namanya ya. Ya, disebut virus delta. Sekarang omikron. Ya, semua dari bahasa Yunani. Ya, jadi saya nggak tahu juga apakah virus ini karena dewa Yunani ngamuk, nggak ngerti juga. Ya, nah sekarang kita lihat virus yang berikutnya, abjad yang berikutnya ya, abjad yang berikutnya delta. Delta. Nah, ini aja Bapak Ibu. Ya, tap. Ya, oke. Nah,
Nah, nah itu ya. Ini namanya delta. Ya, kalau ditulis ya huruf ini namanya delta. Ya, delta. Atau sama dengan D. Huruf Latin itu D ya. Bapak Ibu ya, D. Huruf Latin itu D dia. Delta. Dah? Oke, setelah delta kita masuk ke huruf yang terakhir di bagian yang pertama tadi ya. Di bagian yang pertama itu yaitu epsilon sekarang. Epsilon. Epsilon itu gampang aja. Bikin dia seperti ini. Baru tarik dari tengah-tengah. Ya. Ya. Oke. Ini namanya adalah epsilon. Ya, epsilon atau ini sama dengan E. Ya, epsilon sama dengan E. Ya, epsilon sama dengan E. Jadi yang kita sudah pelajari di bagian yang pertama itu adalah alfa, beta, gamma, delta, ya, delta, epsilon. ya, delta. Lalu yang terakhir adalah yang kelima adalah epsilon. Ini sama dengan A, B, G, D, E. Jadi kalau mau dibaca A, B, G, D, E. Nah, itu dia ya. A, B, G, D, E. Atau kalau enggak alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, ini bagian yang pertama. Kelompok yang pertama ya. Jadi hafal dulu. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Sambil bayangkan hurufnya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Atau sambil latihan nulis. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, itu dia. Jadi sambil latihan, diingat nama-namanya ya. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa sama dengan A, beta sama dengan B, gamma sama dengan G, delta sama dengan D, epsilon sama dengan E. Tapi di sini epsilon itu adalah ini alfa itu vokal ya. Lalu epsilon itu juga vokal. Ya. Vokal. Nanti kita lihat ya. Karena bahasa Yunani itu ada 17 konsonan dan 7 vokal. 7 vokal. Nanti dari 24 yang akan kita pelajarin itu ya. Jadi 17 konsonan dan 7 vokal. Ya. Kita malam ini hanya menyelesaikan ini, persoalan abjad ini supaya Bapak Ibu benar-benar bisa ya. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon. 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 Ya, ini kelompok yang pertama Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Jadi saya membuat kelompok bukan mau mengelompokkan huruf, bukan. Tapi membuat kelompok supaya lebih gampang menghafalkan. Itu saja tujuannya ya. Ya, itu saja tujuannya. Supaya lebih mudah. Ini trik dosen mengajar. Ya, bagaimana cara lebih mudah untuk menguasai atau menghafal abjad-abjad Yunani. Atau mengingat abjad-abjad Yunani. Jadi caranya itu menghafalkan alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Lalu menghafalkan sambil menulis. Ya, menghafalkan sambil menulis. Ya, kayak yang saya lakukan tadi di sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ya, jadi itu menghafalkan sambil menulis. Jadi kita sambil kita menulis, kita menghafal. Ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon.
alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, itu contohnya. Iya. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Pengelompokan saya yang kedua. Yaitu zeta, eta, theta, iota. Zeta, theta, zeta, eta, theta, iota. Jadi kita mulai dengan zeta. Nah, nulisnya gini. Ini agak banyak lekukannya. Jadi kalau saya bilang seperti S yang dikasih kepala di atas. Ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Ya. Oke, ini namanya zeta. Atau sama dengan Z. Ya, zeta atau sama dengan Z. Sama dengan Z ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah eta. Ya, eta. Jadi eta itu bagaimana menulis? Eta itu seperti N yang agak panjang ekornya. Jadi dia seperti ini. Ya. Oke. Ini sama dengan eta. Atau sama dengan E ya. Apa bedanya dengan epsilon? Epsilon itu vokal pendek, sementara eta itu vokal panjang. Nah, waktu di transliterasi ada perbedaannya nggak? Ada. Kalau epsilon dia seperti ini sama dengan E. Lalu kalau eta dia seperti ini, ya seperti ini sama dengan E juga. Ya, sama dengan E juga, tapi ini dikasih tanda di atas. Ya, Bapak Ibu ya, dikasih tanda di atas. Ya. Jadi ada tanda ini, ya. Jadi sekali lagi dia ditulis tetap E, ya. Ini, tapi dikasih A, ini garis di atasnya. Untuk membedakan ya, vokal panjang dan vokal pendek. Ya, vokal panjang dan vokal pendek. Nah, lafalan vokal panjang dan vokal pendek ini sebenarnya ini hanya melafalkan cara membaca saja. Ya, jadi kalau ada eta lebih panjang membacanya dibandingkan dengan epsilon, ya epsilon. Jadi apa namanya? Apa lambda? Zeta, eta. Lalu yang berikutnya adalah theta. Ya, jadi zeta, eta, lalu theta ya. Theta itu bagaimana menulisnya? Ini seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kalau ditransliterasi dia adalah TH atau sama dengan theta. Ya, theta ya. Theta. Jadi transliterasinya TH ini, TH. Masih mandi. Oke. Lalu satu lagi adalah iota. Iota ya. Jadi iota itu cukup gini aja.
Dia berbentuk L gitu ya Pak ya? Kelihatannya seperti L. Jadi cuman lekukan aja Pak ini. Jadi dia gini. Kalau di abjad kita seperti L kelihatannya ya. Tapi jangan dikasih titik ya Bapak Ibu. Karena maknanya akan berbeda kalau dikasih titik. Ya, jadi dia cukup seperti ini saja. Ya, ini sama dengan iota. Iota. Kalau ini boleh saya kasih titik di atas. Iota atau sama dengan I. Nah, kalau translasinya boleh kasih I. Ya, I. Ya. Ini juga adalah vokal. Ya, ini vokal juga. Ya, jadi kita udah ketemu alfa, epsilon, eta, iota. Udah 4 ya, udah 4 vokal yang kita dapatkan. Nah, jadi ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua tadi adalah zeta, ya, zeta, eta, theta, iota. Jadi kelompok kedua ada 5 abjad. Kelompok ada 4 abjad. Kelompok 1 tadi ada 5 abjad. Ya, jadi zeta, ya, zeta, eta, theta, iota. Sekali lagi, zeta, ya, zeta, eta, theta, iota. Jadi kita menghafalkan sambil juga mungkin kita menulis juga, bisa juga ya, sambil kita menulis juga. Jadi kalau kita mau menulis mungkin zeta, eta, theta, iota. Ya, zeta, eta, theta, iota. Zeta, eta, theta, iota. Ya. Jadi kita menghafal sambil kita mengingat ya. Mengingat abjad itu. Ya, itu latihannya. Jadi zeta, eta, theta, iota. Zeta, eta, theta, iota. Nah, itu. Ya, kalau dibilang set E panjang TH I. E panjang ya. Ingat tuh E panjang. Nah, lalu kelompok yang berikutnya adalah kappa. Nah, kappa itu biasa aja nulisnya ya. Jadi dia gini. Nah, ini sama dengan K, sama dengan kappa. Ya, kappa. Sama dengan, jadi bisa lagi ya, kita latih sekali lagi. Kappa, 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 kappa. Ya, kappa. Ya, jadi kalau mau dibuat ini namanya kappa atau sama dengan K. Ya, kappa. Ya, kappa. Oke. Jadi kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron. Jadi dia ada 6 ya. Ada 6. Ya, kelompok yang ketiga ini ada 6. Kappa. Lalu yang berikutnya adalah kappa itu lambda ya. Lambda. Nah, lambda itu dia miring aja gini. Tarik kakinya. Miring gini, tarik kakinya. Miring, tarik kakinya. Jadi kasih garis miring gini, tarik kakinya. Nah, ini dia. Kayak gitu juga seterusnya. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kalau kita buat, ini adalah lambda. Ya, lambda atau sama dengan L. Ya, L. Ya, lambda atau sama dengan L. Jadi kappa lambda. Oke. Lalu yang berikutnya adalah mu.
mu. Ya, mu itu gimana? Mu itu tarik garis ke sini, lalu up. Nah, demikian berikutnya. Oke, ini adalah mu atau sama dengan M. Ya, mu atau sama dengan M. Jadi lambda mu. Kaki Ya, mu. yang kiri agak panjang Pak ya. Oh, iya. Agak panjang, Pak. Kalau rata Jadi- dia kan kayak M. Berarti kalau ini yang lebih panjang kiri kakinya Pak. Ya, jadi dia gini. Nah. Ya. Nanti kita ada latihan juga ya kalau kita mau membuat abjad-abjad itu, ya abjad-abjad itu kita ada nanti latihannya kalau nulis di kertas itu bagaimana. Ini umum aja dulu ya Bapak Ibu ya, umum aja dulu. Ya, umum aja dulu. Jadi ini mu ya, mu seperti ini. Oke. Setelah mu, sorry. Setelah mu adalah nu. Nah, nu itu dia seperti V. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah nu, ya, nu atau sama dengan N. Ya. Ini nu ya, nu atau sama dengan N. Jadi mu, nu, ya, mu, nu. Lalu satu lagi yang berikutnya adalah kesi. Nah, kesi ini double-nya seta tadi. Jadi dia modelnya gini. Ya, ini disebut dengan kesi. Ya, kesi. Ya, jadi ini adalah kesi. Ya, kesi. Ya, atau si. Ada juga orang bilang si. Ya. Ada juga bilang si. Jadi kesi atau si. Sehingga kalau dibilang kesi, berarti transliterasinya adalah KS. Kalau dibilang si, berarti transliterasinya adalah X. Jadi kesi ya. Ya, kesi. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah virus yang sekarang. Ya, virus yang sekarang, yaitu Omikron. Apa diulangin yang si tadi Pak? Belum terlalu jelas Pak. Apanya? Yang belum jelas cara nulisnya? Cara nulisnya Pak yang si tadi Pak. Ya, oke. Yang si tadi ini, stop di situ, terus putar ke bawah. Jadi kalian tadi kalau zeta dia seperti ini. Itu zeta kan yang Z tadi ya. Nah, dia kebalikan dari sini. Lekukannya yang ditambah ke bawah. Berarti kayak ada dua lingkaran gitu ya Pak ya? Kayak ada dua Z. Dua iya, S. Dua S Ya. kayak dua Z tadi ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi ini kepalanya gini. Nah. Oke, ini kepalanya gini, tarik sini. Nah, ini juga. Artinya apa tadi Pak? Nah, ini kesi. Kesi. Ya, kesi. Atau ada juga yang mengatakan bukan kesi aja tapi si.
ya kayak orang Cina itu loh. Si. Ya, jadi ini kalau dia kesi yang dipakai yang ini kesi ini berarti KS. Kalau yang dipakai si ini berarti X. Ya. Kasihan juga nih Bu Gertrudis ya. Berlaku untuk dua-duanya Pak, yang si sama si KS atau X itu ya. Ya, cara mentransliterasi aja, Pak. Oh. Kalau hurufnya sama. Jadi kalau Bapak misalnya bilang kesi, saya benarkan. Bapak KS. bilang si, saya benarkan. X. Bapak Oh, iya. transliterasi dengan KS, saya benarkan. Bapak transliterasi dengan X, saya benarkan juga. Oh, baik. Terima kasih Pak. Nah, ya. Ini Bu Estina udah mulai hilang. Oke. Ini pelajaran yang nggak semua mahasiswa STT suka dengan pelajaran ini, tapi saya sangat bahagia sekali kalau ada penerus saya kelak untuk memahami bahasa ini. Ya, apalagi di STT Dulos ada penerus yang bisa mengajarnya. Ya, karena dari dulu pernah diajar Pak Heru, mantan dosen saya, diajar Pak Pak Weli, ya Weli, ya para teman-teman lah, ya. Tapi terakhir mulai saya mengambil kuliah S2 Biblika Study ya, MABS, saya mulai memahami ini dengan baik, bahasa ini dengan baik, dan mulai mengajarkan. Ya, jadi akhirnya Yunani itu saya ajar, lalu Ibrani diajar Pak Nathan. Ya, saya kembali lagi pelajari Ibrani dengan baik supaya suatu ketika kalau memang Pak Nathan nggak mau ngajar, saya bisa ngajar. Ya. Oke, kesi. Lalu terakhir di kelompok yang ketiga ini adalah Omikron. Omikron kayak O biasa aja. Makanya kenapa katanya Omikron itu tidak menular ya kayak ini, karena O ini. Dia hanya di dirinya orang itu aja. Nggak kemana-mana dia. Beda dengan Delta kan. Delta masuk ke sini, nyebar kemana dia. Ini beda dia. Virus Deltanya. Dari abjadnya aja kita udah tahu kan. Ini dia. Yang ngelumpur ke sini. Berarti kira-kira virus Omikron nggak akan ada PPKM lagi Pak ya? Iya, saya lihat seperti itu. Iya. Oke, jadi O biasa aja ya, teman-teman ya. O biasa aja. Nah, ini namanya Omikron. Omikron, bukan O, ya. Atau sama dengan O. Nah, ini vokal juga ya. Ini vokal juga. Jadi alfa, epsilon, ya setelah epsilon, eta, iota, ya. Lalu kita ketemu lagi dengan Omikron. Ya, Omikron. Udah 5 ya. Udah 5 vokal. Oke, jadi kalau kita mau berlatih lagi sambil menghafal, ya, jadi yang harus kita buat adalah kappa, lambda, mu, nu, lalu psi, omikron. Nah, gitu latihannya ya. Kappa, lambda, mu, nu, psi. Ya, ini salah psinya. Ini masih Z. Psi, omikron. Ya, sekali lagi kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron. Kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron. Ya, ini K, L, M, N, ini KS atau C. Ya, lalu ini adalah O. 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 Jadi kappa lambda mu nu psi omikron. Kappa lambda mu nu psi omikron. Nah, itu ya. Jadi kappa lambda mu nu psi omikron. Alpha beta gamma delta epsilon zeta ya zeta eta theta iota kappa lambda mu nu psi omikron. Harus mulai hafal ya, Bapak Ibu ya. Ya. Pak izin Jadi, Pak. Ya. Siap. Ya, Kalau nggak salah Pak kalau dulu nggak salah Pak dulu di pelajaran matematika di pelajaran mu- matematika dibaca mu Pak. dibaca mu Pak. Apa beda ya Pak ya? Apa beda Beda, Pak? beda. Beda. Ini mu Pak, mu. Ini Bukan mu Pak, mu. Mu.
Kayaknya beda Pak Andre, soalnya delta aja di fisika sama di sini beda lambangnya. Iya. Iya. Oke. Cocok Wisnu nanti guru bahasa Yunani nih. Iya, siapa aja pokoknya. Amin. Nanti kan abang juga guru besar saya nanti. Iya. Ya. Ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Dia nggak mau lagi karena udah kebanyakan gambarnya. Ya udah maksimum. Jadi harus dihapus dulu nih. Wisnu, lengan ban piketmu lepas dulu kayak saya biar agak ringan biar masuk kotak. Duh, Bang. Udah dibayar sama orang op ini. Om Wisnu bannya itu lepas dulu lah. Berat nanti. Biar ketahuan dia yang piket, makanya. Ada Padisya gak enak. Saya temanin piket malam ini Wisnu, saya piket juga, cuman saya lepas nih. Ada Padis gak enak, ada Padis Bang. Kan si Wisnu pengumuman, Bang. Ganteng. Bu Nopa nggak piket Bu Nopa? Cek dulu. Piket. Gimana ya? Halo, Bu. Halo. Gara-gara Pak Wisnu itu Pak jadi hilang semua tuh. Udah dilepas Bang. Udah pada lepas semua Nah, soalnya. kan langsung dapat itu dosen tuh. Ambil apal-apal dulu lah, Om Wisnu. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Zeta, eta. Theta, iota. Kappa, lambda, mu, si, omikron. Itu vokalnya kayaknya 4, Pak. Vokalnya apa aja tadi, Pak ya? Alfa, beta, alfa, alfa, Alpha, beta, gamma, Alpha, beta, delta, gamma, epsilon. epsilon, alfa, epsilon, lalu eta, iota, zeta, eta, theta, omikron ya. etion. Sudah 5, Pak. Sudah 5. Iya. Mungkin ini saya hapus-hapus aja ya. Kayaknya kelompok 1 mudah ngapalinnya tuh. Ya, paling mudah kelompok 1 ya. Pengelompokannya bukan kelompok satu. Bu Estina jangan di luar pagar mulu, masuk angin udah tua. Lagi apal, Bang Wilman. Lagi apal itu. Kalau di luar enak anginnya, kalau di dalam pakai. Bu Estina sambil semedi biar cepat hafal itu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjut ke Piro. Ya, Piro, Sigma, Tau, Upsilon ya. Piro, Sigma, Tau, Upsilon. Jadi kalau Pi itu dia seperti ini. Oke. Jadi Piro ya, Pi. Ya, ini namanya adalah Pi atau sama dengan P. Ya. Pi Itu Rho. atasnya seimbang atau berat sebelah, Pak? Seimbang aja. Seimbang gini bisa. Seimbang ya? Ya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah rho. Rho ya, rho. Nah, ini dia rho. Kok jadi sigma?
Ya, jadi dari bawah ke atas ya Bapak Ibu. Ini perlu otak kanan otak kiri nih. Nah itu kan salah otak kanan otak kirinya. Ya, ini sama dengan row ya. Row atau R. Oh, R. oh. Piro. Piro. Lalu yang berikutnya adalah sigma. Nah, sigma ya. Sigma. Sigma itu kalau sigma yang biasa digunakan dia seperti ini. Kayak Ya, seperti E Pak ya dia yang saya nggak bisa bilang seperti E, tapi tarikannya dia gini. Nah, kalau sigma yang akhir, ya sigma akhir itu dipakai yang S seperti S biasa gini. Jadi yang sigma yang di sini, ini semua sigma ya. Ini sama dengan S ya, atau sama dengan sigma. Ya, sigma. Ya, sigma. Nah, hanya itu tadi ya. Hanya penulisannya ya yang sigma yang di sini semua tadi ini ya, ini yang umum dipakai. Kalau ini hanya di akhir kalimat yang di bawah ini, di akhir kata. Ya, di akhir kata. Tolong. Ya. Piro, sigma, tahu ya. Nah, sekarang kita belajar yang tahu. Jadi sigma tahu. Ya, sigma tahu. Jadi tahu, kalau menulis tahu dia dari atas ini. Nah, tarik garis, tarik kayak C dari bawah. Tarik garis, tarik kayak C ke bawah. Tarik garis. Nah. Oke. Ini sama dengan tahu, sama dengan T. Lalu yang berikutnya adalah upsilon. Piro, sigma, tau, upsilon. Upsilon kayak U biasa saja. Ya, upsilon ya. Ini sama dengan upsilon, sama dengan U. Ya, piro, sigma, tau, upsilon. Jadi kalau mau latihan itu, jadi pi, rho, sigma, ya sigma, tau, upsilon. Ya, atau pi, rho, sigma, ya dua ya, tau, upsilon. Nah, latihannya kayak gitu. Ya, ini sama dengan P, R, S, P. Nah, ini juga vokal ya. Ini yang keenam. Nah, vokal yang keenam itu U. Ya. Vokal upsilon. Ya. Ini yang keenam. Izin Pak, tadi cara nulis tahu tadi tuh Pak. Tahu. Sigma Pak, sigma. Oh, sigma. Tunggu ya Pak. Sebentar. Baik Pak.
Ya, tadi apa Pak? Sigma ya Pak? Betul, Pak, Sigma. sigma. Ya dari sini Pak. Jadi tarik garis ke bawah gini, bikin kayak perutnya. Nah ini dia. Ini yang umum ya. Kalau yang di akhir pakai yang kayak gini. Apa itu? Tambah lama. Ya. Jadi sigma ya, sigma. Ya, sigma tahu upsilon tadi udah ya. Ya. Lalu yang terakhir adalah V. Jadi V itu yang ini ya Bapak Ibu. Nulisnya. Sekali lagi perhatikan semua. Nah. Ya, ini sama dengan V ya. V. Atau dia ditransliterasi dengan 2 huruf. PH. Ya. Beda dengan P tadi ya. P itu P. Kalau ini V. Ya, V sama dengan PH. Ya. Lalu yang berikutnya Ki atau Ci ya. Ini Ki kayak X saja. Ya, ini sama dengan Ki ya. Ya, ini Ki disebut orang Ki atau Ci. Ini sama dengan KH. Ya, KH atau CH. Ya, transliterasinya. KH atau CH. Lalu ya, lalu yang berikutnya adalah setelah Ki atau Ci adalah Psi ya. Jadi tadi kalau Pi dia seperti ini, kalau Pi ya, kalau Psi dia seperti ini. Lihat perbedaannya ya. Jadi kalau Pi dia seperti ini, kalau Psi dia seperti ini. Jadi dibuka gini, nah, ditarik garisnya. Jadi kayak trisula ya. Ya. Nah, ini adalah PC atau sama dengan PS. Nah, terakhir adalah omega. Omega itu seperti W. Omega. Oke. Ini namanya omega atau sama dengan O. Ini vokal ya. Ini vokal tapi panjang. Jadi sama dengan epsilon dengan eta tadi. Epsilon adalah E, vokal pendek. Sementara eta adalah E, vokal panjang. Nah, demikian juga omikron adalah O, vokal pendek. Sementara omega adalah O, vokal panjang. Omega. Ya, jadi tadi adalah kalau kita mau berlatih melihatnya adalah P ya P PC ya P PC lalu omega ya. Ya. P ya P key ya. Sorry P key. Ya P. Jadi P key PC omega. Sekali lagi ya. P, Q, PC, omega.
Ya, itu yang kelompok yang kelima tadi ya, Bapak Ibu ya. Yang kelima ya. Ya. Jadi kalau mau dihafal semua, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Lalu zeta, eta, Beta, theta, Theta, iota, Iota, kappa, lambda, Lambda, mu, Mu, psi, omikron. Ya, Omikron, psi, omikron. Ya, pi, rho, Pi, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Si, Omega. Iya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Ya, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Itu dia. Kalau mau lebih cepat larinya ya. Iya. Jadi kalau vokal tadi itu ya, 7 vokal itu alfa, ya, alfa, epsilon, ya, alfa, epsilon, lalu eta, ya, eta, iota, ya, eta, iota, ya itu yang apa namanya, yang vokal ya. Lalu omikron, setelah omikron, upsilon, ya, baru omega. Ya, jadi kalau dibuat ini alfa A, E pendek, ya, E panjang, eta, lalu I, lalu O, U, terakhir adalah O panjang, omega. Nah, ini 7 vokal. Lalu selebihnya adalah 17 konsonan. Di luar ini semua konsonan. Ya, jadi beta, gamma, delta, zeta, theta, kappa, lambda, mu, nu, psi, pi, rho, sigma, tau, pi, psi, psi. Nah, itu semua adalah apa namanya, konsonan. Ya, itu adalah semuanya adalah konsonan. Pak, kalau Y nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Ya. Jadi dia berbeda juga dengan huruf Latin ya. Nanti biasanya yang jadi Y itu, ya, yang jadi Y itu nanti kita akan lihat itu. Ya. Ada juga itu yang di dalam diktat ini yang dikatakan yang bisa berubah jadi Y. Jadi misalnya kalau kita ketemu dengan upsilon ya, upsilon. Jadi kalau upsilon itu misalnya ya upsilon jadi huruf Yunani misalnya dalam gabungan berikut ini akan menjadi U. Misalnya AU, EU, UI. Nah, itu dia. Jadi kalau dia seperti ini misalnya, ya. Jadi kalau kita bikin yang U ya, yang U. Nah, ini misalnya AU ya. Itu pasti U bunyinya. Lalu EU itu U bunyinya. Ya, itu bunyinya EU. Lalu UI. Nah, ini bunyinya semua U. Lalu ada juga EU. Ya, EU. Jadi ini kalau transliterasi ini AU, EU, lalu ini UI, lalu yang ini EU, ya, EU gitu ya. Nah, tapi apa namanya, U itu bisa berdiri sendiri, nggak berbunyi U, dia bisa jadi Y. Kalau ditransliterasi, ya, jadi kalau dia berdiri sendiri, nggak ada yang, maksudnya tidak ada vokal yang mengikutinya. Ini kan vokal yang mengikuti semua kan? Nah, ini vokal semua yang mengikutinya. Jadi bunyinya tetap sama. Tapi kalau dia ditulis seperti ini misalnya, ya.
Jadi kalau ini ditransliterasi, ini PS ya. Ini psi tadi kan? Psi. Nah, yang ini U di sini, upsilon di sini, ini jadi Y. Ya, jadi Y, lalu yang X tadi ini bisa CH. Ya, lalu yang ini epsilon. Jadi psike. Jadi bukan psuke, bukan. Psike. Jadi U di sini, ya, upsilon di sini berubah jadi ditransliterasi jadi Y. Ya, karena dia berdiri sendiri ya. Nah, tapi kalau upsilon digabungkan dengan vokal, dia tetap berbunyi upsilon atau U. Ya, tapi kalau dia berdiri sendiri, dia seperti ini dia. Ya, Pak, izin tanya Pak. Ya, Jadi kalau Yesus kan nama Ibraninya kan Yashua ya Pak ya. Berarti kalau jadi kenapa dia jadi Yesus karena nggak ada konsonan Y itu berarti Pak ya? kalau Yesus itu nulisnya kan kayak gini Pak. Y kan? Yesus. Dia kan kayak gini nulisnya. Oh gitu Pak, Yesus. Ya, jadi ini bukan ditransliterasi jadi Yesus bukan, tapi kan ini tetap kan Yesus. Yesus. Dilatinkan jadi Yesus Pak ya jadinya. Ya, enggak dilatinkan itu bahasa Indonesia, Pak. Oh, Ya. Kalau bahasa Inggris kan Jesus. iya. Iya. Nah, itu bahasa Indonesia tuh, Yesus Kristus misalnya. Ya. Sebenarnya lebih tepat bahasa Batak, Yesus Kristus, Yesus. Bahasa Bataknya debata, Pak. Enggak, debata itu Allah. Kalau Yesus ya Yesus. Ambon tete manis. Terserah aja. Iya. Oke. Nah, cuman kan abjad-abjad ini Pak, nanti kan kalau kita nulis dalam sebuah tulisan, kita harus tahu nih. Jadi misalnya kalau kita ini katakan ini kita nulis dalam buku bergaris lah contohnya ya. Nah, jadi itu ada huruf-huruf yang ditulis menumpang pada garis. Jadi misalnya itu alfa, epsilon, lalu iota. Nanti tulisan kita juga jadi datar seperti ini. Ya, iota, lalu kappa, lalu nu, ya nu, lalu omikron, ya lalu pi, lalu sigma, ya sigma, lalu ada tau, ya tau, lalu ada upsilon, ada omega. Nah ini namanya huruf-huruf yang ditulis menumpang pada garis. Nanti kalau Bapak Ibu buka diktat yang saya kirim kemarin, lihat di halaman 2 ya. Lihat di halaman 2, nanti pelajari di halaman 2. Ini semua catatannya ada di halaman 2 dalam diktat. Ya, nanti buka ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya habis kuliah saya konsisten loh, saya langsung kirim semuanya. Ya, sampai terakhir lagi. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu kreatif ini. Ya. Nah, lalu yang kedua, ini huruf yang kedua, penulisan yang kedua adalah huruf-huruf yang ditulis sebagian menumpang pada garis dan sebagian di bawah garis. Nah, ini misalnya, ini garisnya ya. Yang ini mau kita pakai garisnya, yaitu huruf gamma misalnya. Beta. Gamma. Beta. Ya, gamma ya. Lalu eta. Ya, lalu mu. Beta. Mu nanti Pak, sabar. Ya, ini maksudnya cara menulis saja, cara menulis ya. Jadi ini yang menumpang pada garis, ini ya yang di bawah garis. Mu, lalu ada ro, ya ro, lalu ada sigma akhir ya. Ya, sigma akhir, lalu ada ki. Nah, ini dia. Jadi kalau nulisnya dia turun ke bawah, Pak. Ada ekornya ke bawah turun. Kalau ini kan di tengah garis nih, alfa, epsilon, iota ini. Yang tadi ya. Nah, kalau yang ini dia agak jatuh ke bawah. Ya, agak jatuh ke bawah. Nah, tapi ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah huruf-huruf yang ditulis sebagian menumpang pada garis dan sebagian di atas garis. Nah, ini contohnya apa? Ini contohnya adalah delta. Dia keluar dari ke atas. Ya, ini geturis dari tadi, kasihan juga ini, keluar masuk. Ya, delta. Ya, lalu ada theta. Ya, lalu ada lambda. Jadi ada yang naik ke atas. Kalau yang tadi ada yang di bawah garis. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah yang semuanya. Jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah sebagian.
Jadi kalau ini garisnya kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, yaitu contohnya adalah misalnya ini. Ini garis kita di Beta, sini. Pak, Ya. Iya, beta. Nah, ini beta. Ya, lalu ada lagi Seta. sorry, ini kurang panjang, Pak. Maaf. Eta. Ya, beta. Lalu ada seta. Si. Ya, Kesi. seta. Kesi. Lalu ada kesi. Ya, Si. kesi. Lalu ada pi ya. Ada pi. Si. Lalu ada psi. Nah, ini dia. Nah, jadi misalnya kalau kita menulis agatos, contohnya ya, agatos. Jadi langsung ketahuan tulisannya. Katakan seperti ini, agatos. Ya, agatos. Ini bacanya agatos ini. Kalau ditransliterasi A G T H O S. Agatos. Ya, atau kalau misalnya kita menulis apostolos misalnya. Jadi ini kalau di garis kertas yang nggak ada garisnya, dia langsung kelihatan naik turunnya. Ya, ini misalnya apos ya, sorry bukan sigma itu. Dia sigma biasa, ya. Apos, ya, to, ya ini naik ke atas ya. Nah, ini turun ke bawah. Apostolos. Ya, ini kalau ini bacanya ya, ini A, ini P, O, S, T, O, L, O, S. Apostolos. Artinya apa? Rasul. Kalau agatos tadi, sorry ini ada A ya di sini. Agatos ya. Ini juga ada A. Ya, agatos. Atau kita tulis, kita ulang ya. Nulisnya tadi biar nggak salah. Nanti kalau salah jadi sesat. Ya, jadi misalnya agatos. Ya, ini S-nya harus turun ke bawah dikit ya. Agatos. Nah, ini tadi kalau dilihat kan orang udah langsung tahu nih. Ya, naik turunnya ya. Nah, jadi kalau ini transliterasi, ini A, G, A, T, H, O, S. Agatos. Ya, artinya apa ini? Artinya di sini baik. Ini baik. Kalau apostolos, rasul. Ya. Lalu misalnya kita mau menulis antropos. Ya, misalnya. Ya. Ya, lalu ini antropos. Ya. Ya. Jadi kalau ditransliterasi Bapak Ibu, jadi caranya gini, supaya bisa membaca, bikin aja nih A, N, T, H, R, O, P, O, S. Antropos, artinya bisa orang atau manusia. Orang atau manusia. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ki, psi, omega. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ya kan, pi, ki, lalu apa? Psi, omega. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi tugasnya sekarang adalah kita menghafalkan abjad-abjad itu. Ya, menghafalkan abjad-abjad itu. Ya, jadi jangan sampai tidak hafal. Ya, harus hafal. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, ya kan? Kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau,
upsilon. Pi, ki, psi, omega. Ya, Priscilla udah hafal belum? Masih proses, Pak. Oh, proses. Proses. Saya suka bahasa saudara, jadi saya memang khususnya Yunani Ibrani itu saya sangat senang sekali. Lebih senang dari belajar bahasa Inggris. Ya, ya bahasa Inggris kadang-kadang kita ngaco ya, tapi kalau bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya sangat bahagia sekali mempelajarinya. Ya, jadi Bapak Ibu harus lihat yang di sini ya, harus lihat yang di sini. Nah, ini dia. Jadi ini abjadnya, ini yang tadi yang saya bilang, cara menulis itu. Yang ini ya, yang halaman 2 tadi, nah ini dia. Lalu vokal Yunani, vokal dalam bahasa Yunani juga mempunyai kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 7, ini dia tadi ya. Ada alfa, ada epsilon, ada eta. Ini saya nggak ketemu apa namanya garis di atasnya. Jadi eta itu seharusnya dikasih garis di atas. Omikron, iota, ya lalu ada upsilon. Ada omega, ini juga vokal panjang, seharusnya dikasih tanda di atas. Ya. Nah, dari vokal-vokal tersebut, epsilon dan ota adalah vokal pendek. Nah, ini tadi udah saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Lalu ada diftong juga. Diftong, bahasa Indonesia mengenal diftong, yang adalah merupakan 2 vokal yang dapat disatukan untuk membentuk satu bunyi. Dalam bahasa Yunani, diftong dibentuk oleh gabungan vokal terbuka dan vokal tertutup. Kecuali diftong UI. Nah, itu 2 vokal terbuka ya. UI yang terbentuk dari gabungan 2 vokal tertutup. Jadi kalau bacanya UI, UI, UI. Mulutnya itu gini. UI, UI. Beda dengan yang ini kan. AI, AI. Jadi ini seperti Aisyah. 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 Ya, kalau bahasa Inggris ya. Lalu ada AU. Diucapkan dengan seperti AU ya. Dalam crowd. Ya, crowd. Itu ya. Lalu apalagi EI diucapkan seperti EI dalam hake, hake ya. Lalu EU diucapkan seperti EU dalam feud, feud. Nah itu dia kalau kita menyebutkannya ya. Lalu OI diucapkan seperti OI dalam oil, oil ya. Lalu OU diucapkan seperti OU dalam group ya, group ya, group seperti itu. Lalu UI diucapkan seperti UI dalam shoot ya, shoot ya, shoot ya. Itu dia tadi UI-nya sangat pendek sekali. Shoot ya, shoot, shoot. Ya, itu dia ya. Hampir nggak kedengaran. Lalu ada diftong. Diftong semu itu EU dan OU. Ya, diftong ini dilafalkan dengan mengucapkan kedua vokal itu sedemikian rapatnya. Jadi gini. EU. Jadi rapat ya. EU. OU. Nah, seperti itu dia. Nah, lalu ini saudara ada diftong iota subgrid namanya. Diftong iota subgrid itu adalah nggak ada padanya dalam bahasa Indonesia. Seharusnya diftong ini nggak perlu digunakan ya, tapi harus tetap dituliskan. Ya, khususnya kalau dia berkaitan dengan alfa, eta dan omega. Nah, ini biasanya diftong ini berkaitan dengan 2 vokal ini. Jadi ya, Jadi seharusnya dia seperti ini ya. Jadi kalau dia AI, lalu tadi apa lagi selain AI, dia dengan omega juga ya. Dengan omega juga, coba saya lihat diktatnya. Ya, diftong iota subgrid itu diftong semu ya, iota subgrid ya. Jadi dia dengan eta juga, ini EI, lalu OI. Nah, kalau dalam bahasa Yunani ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh penulisan seperti ini, karena ini nggak ada bunyinya. Ini seharusnya bunyinya adalah nggak bisa ya, karena begitu rapat nggak kedengaran iotanya itu. Ya, jadi ada yang bilang udah dihapus saja, tahu juga bunyinya kan A. Ya, ini bunyinya juga E. Ini bunyinya juga O. Udah dihapus saja gitu. Ada orang mengatakan seperti itu. Ternyata nggak boleh dihapus dalam tata bahasa Yunani. Jadi bagaimana caranya? Ini ditaruh di bawahnya. Nah, kalau ini ditransliterasi, ini tetap A. Ini tetap E. Ini tetap O.
Jadi bacanya bukan AI, bukan, tapi A. Ya, misalnya nanti kalau saudara ketemu itu dalam bentuk bahasa apa namanya perubahan kata benda ya. Misalnya dari ini dulos ya. Ini kan dulos. Ya, antropos ya. Antropos. Ini nominatif. Genetifnya antropo. Nah, datifnya nih ini Bapak Ibu. Seharusnya dia di sini antropoi gitu ya. Tapi ternyata dia nggak bunyi. Ini tetap antropo. Dia ditaruh di sini. Nah, lalu akusatifnya. Nanti kita belajar ya. Jangan tanya sekarang. Apa sih itu Pak? Nggak. Ini bentuk perubahan kata antropos itu bisa berubah ke dalam berbagai bentuk ya. Lalu ini antropon. Ya, jadi di sini ya. Jadi seharusnya ini bunyinya antropoi gitu. Nggak boleh. Jadi iota di sini nggak bunyi dia. Ya, nggak bunyi. Makanya dia bilang dikatakan diftong iota subkrit. Ya, diftong iota subkrit. Jadi kalau orang ada dosen saya dulu bilang itu adalah iota yang bandel. Dibuang nggak boleh, ya kan? Nyangkut terus tapi nggak punya bunyi. Nah, itu dia. Ya. Itu diftong iota subkrit namanya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Apalagi yang bisa kita lihat di sini? Yang berikutnya adalah masalah konsonan. Ya, ini masalah konsonan. Jadi konsonan Yunani dipisahkan ke dalam 3 kelompok. Yaitu konsonan alir, diucapkan dengan napas lembut dan mengalir lancar. Nah, ini dia. Lalu konsonan tak bersuara, diucapkan dengan menutup saluran napas sejenak. Lalu konsonan desis adalah konsonan yang mengandung bunyi S. Ya, jadi misalnya ya konsonan alir, misalnya lambda, mu, nu, ro. Jadi bebas ya. Lambda, mu, nu, ro. Kalau konsonan tak bersuara, ini yang palatal. Ya, huruf tenggorokan itu kapa. Kapa. Nah, kalau yang menengah, jadi dari tenggorokan coba kapa. Jadi tarik napasnya. Gitu. Jadi kayak ada bunyi seperti itu ya. Kapa, lambda. Lalu kalau yang keras ya ki. Lalu labial, huruf bibir. Pi. Jadi bibirnya dirapatkan. Pi. Beta. Lalu vi. Ya. Lalu ada lagi huruf dental, gigi. Jadi tau, delta, ya, theta. Nah, seperti itu ya. Ini hanya bicara bunyi saja sebenarnya. Lalu ada konsonan desis, theta, si, sigma, si. Nah, itu. Jadi huruf-huruf S itu kedengaran di sana. Ya, dalam mengucapkan konsonan rongga mulut akan mengalami penyumbatan sejenak dalam satu tempat. Jadi untuk huruf palatal, tenggorokan bagian belakang tenggorok akan tertutup pada langit-langit lunak ya. Nah, itu tadi yang udah kita latih tuh. Latihlah untuk menutup bagian mulut itu, kemudian ikuti dengan mengeluarkan bunyi. Jadi yang tadi ya. Pak, sebentar mau nanya bentar Pak. Ya. Itu yang tadi yang konsonan yang suara keras itu kan di bawahnya ki itu tuh apa itu Pak? Yang di atasnya tuh delta ya kalau nggak salah tuh. Yang keras. Ki. Nah, yang bawahnya kina itu apa Pak? Pi. Oh, itu pi. Ya, pi yang kayak gini tadi loh. Yang kayak huruf U itu ya Pak? Bukan. Iya. Yang panjang kayak huruf U tadi, yang kayak gini. Oh gitu. Ya. Kan ada pisi yang kayak gini kan. Nah itu yang psi. Ya. Ya, yang pi itu ya, pi ya, betul, pi. Si. Oh iya Pak. Soalnya kan di komputer dengan tangan beda juga ya. Ya makanya kan tadi saya bilang, iya, kenapa kita betul. harus berlatih membuat tulisan tangan, karena itu tadi di komputer dengan di tulisan tangan itu berbeda. Iya Pak, biar kami tahu juga di komputer Pak, karena banyak simbol komputer juga Pak.
Kalau di komputer bukan huruf simbol itu yang kita pakai, Pak. Tapi kalau di komputer itu tadi yang saya bilang, yang kita pakai adalah huruf Girka 2, lalu Hebraika 2, sama huruf Babel Walk. Ya, jadi nanti kalau di apa itu di huruf simbol itu nggak ada sigma akhir, Pak. Ada beberapa huruf yang nggak ada dia. Ya, jadi kalau ke Jakarta kontak saya supaya dapat itunya. Oh, siap-siap Pak. Font-fontnya nanti saya kasih semua, ya, supaya bisa ditaruh di laptop masing-masing, diinstal di laptop masing-masing. Ya, kalau ke Jakarta ya, kecuali si Priscilla mungkin Bu Catur punya kayaknya. Ya, Babelok punya, lalu huruf Girka 2 punya, jadi nggak sulit itu. Kalau udah punya nggak sulit. Ya. Pak, vokal panjang sama vokal pendek, cara melafalkannya gimana, Pak? Kayak open. Nggak, kalau melafalkan nggak ada, Pak, karena itu hanya dalam kalimat ya, hanya dalam kalimat. Mungkin kalau vokal pendek dia cepat, kalau vokal panjang itu agak lama. Oh gitu. Oke. Tanya agape, contohnya kan, ya seperti ini Pak, contohnya. Ini Pak Andre, misalnya agape. Jadi mungkin ini kan A, ini P, ya ini mungkin gini ya. Nah, jadi kalau ini mungkin bunyinya agak panjang dia, jadi agape, jadi agak lebih lama dia. Ya. Baik, makasih Pak. Jadi ini hanya sebenarnya yang seperti ini Pak, vokal panjang, vokal pendek itu hanya nanti kalau kita ketemu dalam bacaan itu loh Pak. Melafalkannya ada perbedaan-perbedaannya. Ya, termasuk Siap. tadi kalau baca misalnya ini misalnya ya dikasih ini misalnya. Ini bunyinya bukan agapoi, agapo. Ya, seperti itu Pak. Jadi supaya jangan sampai salah nanti bacanya ya. Ada i di bawahnya karena kita lihat ada i. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ya, doktrin apa namanya? Yota Sapkrit tadi itu ya, diftong Yota Sapkrit ya. Diftong Yota Sapkrit. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sedikit lagi Bapak Ibu, sabar sedikit. Ya. Ini konsonan sudah. Nah, ini tanda hembus. Jadi tanda hembus itu ada dua ya. Tanda hembus lunak dan tanda hembus keras. Jadi kalau tanda hembus lunak, dia nggak mempengaruhi bunyi. Ya, nggak mempengaruhi bunyi. Jadi kalau dia di dalam tadi alfa, ini ya, sama epsilon. Benar ya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, alfa sama dengan epsilon ya. Coba kita lihat alfa, ya, alfa, epsilon, alfa, eta, epsilon. Jadi kalau ditaruh begini Pak, ini di sini, ini kan konsonan lunak. Jadi kalau ini transliterasi, ini sama dengan A. Ini sama dengan E panjang. Ini epsilon ini sama dengan E pendek. Sudah ya? Nah, kalau dia tanda hembus keras, jadi dia seperti ini. A, ini juga epsilon. Nah, ini dikasih seperti ini. Kalau ini transliterasi, ini tanda hembus keras di atas itu, ini jadi ini Pak, dikasih H. Lalu diikuti A di sini. Kalau yang ini E ya, E, ya, sorry. Yang di sini, nah ini dia, dikasih E. Lalu kalau epsilon di sini, ini tetap ada H, dikasih E biasa. Jadi sehingga kalau menulis nama saya itu, dia jadi seperti ini. Ini kalau di transliterasi, ya. Sorry. Nah, ini nama saya, Hermon. Kalau nulisnya seperti itu. Jadi Pak, mungkin Pak Andre bilang tadi, kok nggak ada H? Nah ini H-nya jadi seperti ini Pak. Pada waktu ada tanda hembus keras itu. Ya, jadi ingat di sini kalau ada tanda hembus keras dia jadi H, jadi konsonan H di depan, baru vokal yang di bawahnya. Ya, baik.
Mari kita lihat lagi. Huruf W nggak ada juga ya Pak. W. Nggak ada. Terus nama saya gimana Pak? Nggak tahu. Ada namanya Pak Wisnu. Omega. Nggak ada kan transliterasi W kan nggak ada. Ya. Dia mau tulis Wisnu, bingung dia. Oke, lalu tanda aksen ya Pak. Tanda aksen itu ada 3. Ya, aksen akut dan juga akut, ya graf sama sirkumpleks. Ya. Jadi akut ini ke atas, ya ini ke atas di sini ya, akut. Ya, tanda akut, tanda aksen ya, aksen itu ada akut. Nah, ini akut itu yang ini Pak, ini akut. Lalu ada graf, ada masalah. Nah, ini graf, ya graf. Kok nggak keluar dia? Ya, graf, ya. Jadi kebalikan dia, graf, lalu ada sirkumpleks. Nah, kalau akut, kalau membaca itu naik dia, naik. Kalau graf turun. Kalau sirkumpleks bisa naik, or turun, bisa juga turun. Ya, jadi nanti tergantung nanti kalau Bapak Ibu lihat tanda-tanda itu dalam satu kalimat bahasa Yunani, nah itu nanti bisa kita lihat di sana. Jadi ini kita baca naik atau kita baca turun nanti dari tanda-tanda itu. Jadi makanya tanda-tanda aksen ini akut, ya. Jadi harus Bapak Ibu hafal ya. Ya, tanda-tanda aksen itu harus dihafal. Ini akut, graf, dan sirkumpleks. Ya, dan biasanya itu ditaruh ya di atas vokal itu biasanya ditaruh. Oke. Setelah itu tanda baca. Nah, ini tanda baca lagi nih. Ya, tanda bacanya mari kita lihat di sini. Ya, tanda bacanya ini. Jadi kalau koma, ya nilainya sama dengan koma dalam bahasa Indonesia. Di koma, kalau ditaruh dalam kalimat koma, berarti sama dengan koma. Tapi kalau titik ditaruh, ya kalau misalnya kalimat itu diakhiri dengan tanda titik gitu, nilainya sama dengan titik dalam bahasa Indonesia juga. Nah, tapi kalau titik 2 atau titik koma itu titiknya di atas. Di atas huruf seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Alfa itu di atas sini. Dan nilainya sama dengan apa? Titik 2, titik koma dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tanda tanya, dia seperti ini. Titik koma dibikin di sini. Jadi kalau ada kalimat di akhir titik 2, berarti itu harus ditransliterasi dengan tanda tanya. Ya. Bentuknya sama dengan titik koma dalam bahasa Indonesia. Ya, ini titiknya. Nah, ini catatan untuk transliterasi. Kalau kita mentransliterasi huruf gamma akan berubah menjadi N dalam gabungan-gabungan berikut ini. Misalnya kalau dia gaga, ini menjadi NG. GGG ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ya, jadi kalau misalnya dia seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau ditransliterasi A, ini 2. Ini harus NG. Ya, baru ini epsilon E L O S, angelos. Ini artinya utusan atau malaikat. Ya, malaikat. Angelos. Biasanya dikasih tanda gini. Ya, sama akut biasanya dikasih akut di sini. Angelos, angelos, angelos. Ya, lalu kita lihat lagi. Nah, yang ini misalnya, kalau kita lihat tadi ya, kalau GK, ya gamma dengan kappa, itu berarti NK. Kalau gamma dengan Xi, itu berarti NX. Kalau gamma dengan Ki, itu sama dengan NCH.
Nah, huruf theta, pi, ki, dan psi diwakili oleh dua huruf konsonan. Jadi theta itu th, pi itu ph, ki itu ch, ya, atau kh, psi itu ps. Ya, ini tadi yang saya bilang huruf upsilon. Yunani misalnya dalam gabungan-gabungan berikut ini akan menjadi upsilon, u ya, au, eu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia jadi y. Ini tadi yang saya bilang, psike, jiwa, ya, dogma, doktrin, gaster, perut, ya, perut, gaster itu perut. Gimana gasternya? Udah diisi belum? Nah, itu dia ya. Gaster itu perut. Lalu kalau ini jadi psike, ya, psike, ya. Lalu jiwa, krisis, ya, penghakiman, lalu petongos. Ini ng. Ya, jadi ini ph, ini th, ini o, ini gamma double gamma ini menjadi petongos. Ya, petongos. Itu adalah suara. Ya, suara. Oke. Pelajaran 1 selesai. Oh, keren juga, 2 jam dapat juga ya. Iya. Kenapa tadi kan mau bertanya? Pak, kenapa tadi kan ada petongos, ada n apa g-nya berubah jadi n, kenapa kenapa dicantumkannya double gamma? Kenapa enggak satunya yang Mana? new tadi, petongos. satunya lagi gamma. Iya, itu Pak. Itu kan ada n tuh. Ini loh Pak peraturannya tadi. Oh, kalau begitu. 2 Ya, gamma itu sama dengan ng. Maksud saya kenapa ditulisnya double gamma? Kenapa nggak ditulis new dengan gamma aja satu gitu, Pak? Oh, nggak bisa, nggak boleh. Oh, nggak bisa ya? Huruf Yunani seperti ini, Pak. Iya. Jadi gamma dengan gamma dia. Baru ditransliterasi dengan n dengan ini. Jadi nggak boleh nu. Maksudnya nu ditaruh sini kan supaya ng gitu maksudnya Bapak ya. Iya, Pak, betul. Ya, nggak boleh gitu, Pak. Oh, iya. Tata bahasanya harus seperti ini. Ya. Berarti Pak, selain kita harus ngerti penulisan dan hafalan bahasa Yunani, kita juga harus tahu translate-nya dari bahasa tersebut, Pak ya. Jadi Betul. nambah wawasan yang luas berarti, Pak. Iya. Ya, jadi tugas Bapak Ibu di rumah itu adalah menuliskan abjad Yunani itu dalam tulisan tangan ya. Nanti difoto ke saya, kirim ke saya. Jadi yang tadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta itu yang urutan ya. Nanti kalau mau lihat dari sini boleh juga. Bapak Ibu kalau menulis lihat dari sini, tapi nggak boleh sama dengan ini. Karena tadi kan ada aturannya kalau tulisan tangan ya. Yang di sini tadi ini. Nah, ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta ya. Jadi tolong ditulis secara berurutan ya. Ini mungkin dari 3 ini Pak Bapak Ibu ya. Alfa ini sama transliterasinya. Ya, jadi sama. Jadi nama hurufnya sama transliterasinya. Ya, mungkin itu huruf besar, huruf kecilnya itu bagaimana, Pak? jarang dipakai, Pak. Yang lebih banyak kita pakai huruf kecil ya. Jadi kalau huruf besar itu jarang kita pakai. Jadi itu kalau yang ini mungkin tinggal dilihat aja. Ya, tinggal dipelajari aja, Pak ini. Ya. Ini nggak terlalu susah, Pak. Ya, nggak terlalu susah ya. Ya, jadi yang paling banyak itu dipakai huruf kecil, Pak. Ya, huruf kecil yang banyak dipakai. Ya, jadi Ngapal abjad aja belum lulus, Wisnu udah besar kecil. Nanya, Bang. Nggak tahu ada yang lebih mudah kan? iya, enggak justru yang kalau kita nulis dulu itu, Pak, kalau saya nggak salah ya, ada beberapa teks bahasa Yunani itu malah yang kan teksnya kita macam-macam ya. Ada yang dari Alexandria, ada yang dari mana dikumpulkan jadi satu itu teks-teks perjanjian baru itu ya. Justru ada yang saya lihat itu yang menggunakan huruf besar semua juga, Pak. Huruf-huruf besar semua, ada yang menggunakan juga huruf-huruf kecil semua. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Yunani itu di belakang itu tuh. Biasanya ada versi-versi huruf-hurufnya. Ini nanti ketemu di mana? Versi Alexandria, versi dari Mesir dan lain sebagainya itu. Ya, gulungan-gulungan Laut Mati. Ya, semuanya itu nanti berbagai versi ya. Ya, jadi makanya memang gimana ya? Kalau orang bilang kan Quran itu turun dari langit katanya. Kenapa orang bilang selalu lebih Alkitab lebih sahih itu karena langsung turun gitu. Padahal kita kan tidak seperti itu. Jadi makanya versi Alkitab itu juga ada versi yang disebut dengan UBS ya. Versi-versi Bapak Ibu ya. Jadi yang sekarang sampai sekarang mendalami
ya mendalami pekerjaan itu ya. Jadi ini yang dibilang yang UBS ya, UBS. Nah, ini Inggris ini. Nah, Inggris, aliran Inggris. Ini UBS ini kerja sampai hari ini kerja. Jadi United Bible Society. Ya, ini. Lalu ada versi Nestle Aland. Ya, Nestle Aland, NA. Ya, ini kalau ini UBS ini, kalau NA ini Jerman. Ya, Nestle Aland ini suami istri. Ya, suami istri yang sampai sekarang mengumpulkan semua data-data itu, mempelajari semua bentuk-bentuk perubahan dalam sebuah teks dalam bahasa Yunani itu. Ini orang Jerman ya. Nah, sehingga terjemahannya mereka ini kalau nggak salah saya punya itu yang versi 27. Jadi udah 27 edisi. 27 apa? Bukan edisi, 27 apa itu editan ya, editan. Jadi diedit terus. Ya, diedit terus. Nah, kalau UBS itu masih 4, Pak. Saya nggak tahu yang 5 udah ada nggak. Ya, mungkin kalau ada yang 5 saya udah ketinggalan kali. Tapi yang saya tahu masih ada 4 dan UBS NE Nestle Aland 27. Ya. 27 ya. Ya, dengan 4. Ya, UBS 4 ya. Nah, seperti itu dia. Jadi bagus nih. Ya, ini suami istri. Kalau yang dari Jerman ini suami istri yang kerja. Saya nggak tahu mereka masih hidup apa enggak. Ya, tapi perjuangan-perjuangan itu ya, yang saya lihat perjuangan-perjuangan mengumpulkan itu loh Bapak Ibu, mengumpulkan data-data itu luar biasa itu. Nanti kalau ketemu Bapak Ibu dengan Alkitab bahasa Yunani, boleh dilihat di belakang-belakangnya itu. Jadi Bapak Ibu boleh mencari. Kalau Nestle Aland kayaknya harus pesan. Ya, harus pesan kalau Nestle Aland. Ya, pesan dari luar ya, dari luar. Tapi kalau yang UBS diterjemahkan oleh Lai. Ya, ada pokoknya cari aja Alkitab bahasa Yunani Indonesia. Nah, itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada di kita ya, ada di kita itu. Nah, tapi kalau Nestle Aland itu nggak ada, ya nggak ada. Ya bukunya kecil sekali itu. Ya, kecil sekali bukunya. Saya taruh di atas itu. Ya. Alkitabnya kecil. Jadi nanti kalau dilihat tuh ada Bizantium, ada Alexandria. Ya, jadi teks itu ditemukan dari mana nanti dipelajari itu. Tapi kita nggak belajar ya Bapak Ibu ya. Kita ini nggak sampai situ. Jadi kalau Bapak Ibu mendalami nanti mendalami MTH Biblika atau MTH Teologi, ya benar-benar MTH Teologi ya. Jadi jangan MTH bergelar MTH Teologi tapi belajarnya bukan teologi yang murni. Karena MTH sekarang pastoral juga MTH. Ya, pastoral juga MTH. Nanti jurusan yang lain ada juga yang pakai MTH gitu. Nah, kecuali memang kepemimpinan itu MAG ya. MAG kepemimpinan misiologi itu MAG juga ya, magister agama ya. Nah, tapi kalau MTH itu nanti ada rumputnya itu. Ada teologi, ada biblika. Ya, nah jadi kalau Anda di teologi biblika, kalau alirannya kita itu wajib itu. Belajar bahasa Yunani itu 12 SKS, bahasa Ibrani 12 SKS. Ya kan? Tapi kalau aliran asal Madisi, ya kan, belajar teologinya asal Madisi, nah bahasa Yunaninya nggak diutak-atik lagi, bahasa Ibraninya nggak diutak-atik lagi. Ya, hanya saya bilang, waduh, saya sangat karatan ya, belajarnya sangat karatan. Jadi memang mungkin kepala saya nggak ditakdirkan untuk botak aja kali ya. Ya, tapi ya tiap hari ya gitu, ya menghafal kosakatanya dan lain sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti harus memperhatikan ini. Ya, jadi kita lihat di sini di mana ini? Bentar ya. Nah, jadi untuk minggu depan, ini harus dihafal. Ini udah benar ya. Jadi tugas Bapak Ibu menghafalkan alfabet ini. Ya, belum kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini harus dihafal. Ya, jadi Anda menulis balik. Ya, ini dia yang saya bilang tadi. Anda menulis balik dan Anda harus menghafalkan abjad ini. Jadi mungkin besok itu sebelum kita masuk, ya tugas kita hafal dulu ini. Nanti baru minggu depan belajar menghafal kosakata 1 ini. Jadi mungkin ini hafal abjad karena kita kan cuman 5 kali pertemuan ya. Dan ini satu lagi.
hafal kosakata ini. Nah, ini mungkin bisa ditaruh di sampingnya. Bapak Ibu udah belajar transliterasi tadi ya. Ini ago, ya bacanya ago. Jadi kalau belum bisa baca, bisa nulis di sampingnya mungkin. Ago, saya sedang memimpin. Aku, saya sedang mendengar. Blepo, saya sedang melihat. Eko, saya sedang mempunyai. Luo, saya sedang melepaskan, menghancurkan, membinasakan. Nah ini angelos ya, angelos ho. Kalau nanti dia jadi kalimat, ini harus di depan. Ho angelos, baru kalimat berikutnya. Tapi di kosakata dia ditaruh seperti ini. Jadi ini artikelnya, ho ini artikel ini. Ya, jadi angelos ho itu malaikat, adelphos ho saudara laki-laki, lalu doulos ho hamba atau budak, karpos ho buah, logos ho kata atau firman atau hal. Lalu ada ginosko. Nanti Bapak Ibu berlatih ya menaruh transliterasinya supaya bisa membaca. Ya ini ginosko. Saya sedang mengetahui, mengenal. Grafo, saya sedang menulis. Didasko, saya sedang mengajar. Egeiro, saya sedang bangkit. Lambano, saya sedang menerima, mengambil. Ini contohnya ya. Lambano, akut ya. Lambano, lego, saya sedang berkata mengatakan. Tempo, saya sedang memutus mengirim. Pero, saya sedang membawa, menanggung, memikul. Jadi Bapak Ibu yang dihafal abjadnya, kalian ditulis, dikirim ke saya, lalu hafal kosakata 1. Ya, kosakata 1. Itu tugas untuk minggu depan. Ya, kalau latihannya masih latihan abjad itu, nulis abjad itu, makanya saya minta harus dikirim ke saya. Ya, jadi Bapak Ibu nulis, fotoin, kirim ke saya. Setuju ya? Ya, latihan kirim ke saya. Tadi kan coretan-coretan, oretan-oretan tadi itu tetap harus digunakan dengan baik. Oke, saya rasa kalau malam ini sudah cukup kali ya. Asik juga sih belajarnya kalau Bapak Ibu serius ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak serius, nah itu yang repot itu. Ya, kalau serius itu asik belajar. Kayaknya kita lebih keras untuk belajar arti dalam bahasa Indonesianya, Pak. Oh ya, arti dalam bahasa Indonesia. Makanya abjad itu kosakata tadi dihafalkan kosakata Yunaninya, ya, lalu artinya dalam bahasa Indonesia. Yang ditanya nanti artinya dalam bahasa Indonesia. Karena itu nanti akan dipakai untuk apa? Untuk menerjemahkan ya kalimat-kalimat dalam bahasa Yunani dalam latihan berikutnya. Nah, kalau sekarang kan belum ketemu ya Bapak Ibu ya, masih yang sederhana saja. Ya. Pak Juslan gimana Pak Juslan? Dan nangkap Pak Juslan? Enggak, saya mau tanya dengan Pak Pendeta dulu ini Pak. Ya gimana Pak? Kenapa kita harus belajar bahasa Yunani ini? Artinya ini kan sangat penting bagi kita ini Pak. Karena dengan memahami itu sangat menambah keinginan kita untuk belajar ini Pak. Ya udah Bapak udah jawab kan? Ya Pak? Bapak kan udah jawab. Iya. Iya, jadi memang kenapa kita belajar ya itu tadi, menambah semua wawasan kita Pak dalamnya. Apalagi gini Pak. Contohnya Bapak nanti lihat dalam teks bahasa Yunani yang di Lukas 5 waktu Petrus disuruh Tuhan ya menolakkan jala itu. Kalau kita baca sementara aja ya tolakkanlah perahu itu kan supaya dia menebarkan jala gitu loh. Nah, kalau kita melihat artinya itu dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu perintah dari Tuhan. Jadi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga katanya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu artinya mantap itu. Jadi dorongan dia menebarkan jala itu bukan karena sekedar perintah dari Tuhan, tapi karena rema. Karena perahunya dia kan dipakai mengajar itu. Jadi karena perkataanmu, maksudnya perkataan itu bukan logos lagi, tapi rema. Rema dari logos itu, itulah yang mendorong dia. Waktu ada perintah tebarkan jala itu dia menebarkan jala. Nah, kalau kita khotbah itu paling kita bilang, oh Tuhan perintah, taat. Maka dia menebarkan jalannya, saudara. Agak sesat sedikit kalau orang tahu bahasa Yunani. Ya kan?
dorongan menebarkan jala itu bukan karena perintah, sekedar perintah dari Yesus, tapi dia mendengar pengajaran itu. Pengajaran yang sudah jadi rema, lalu dia mendengarkan perintah itu yang langsung membuat dia mendorong dia ya. Kenapa? Petrus itu ahli loh, dalam Danau Galilea itu dia tahu di mana ikan ada, dia tahu. Ya, makanya dibilang karena Tuhan, kami sudah sepanjang malam menebarkan jala, tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Jadi kami akan menebarkan jala juga. Sebenarnya bahasa Yunani itu bukan karena Engkau menyuruhnya, tapi karena rema yang sudah saya dengarkan itu, saya menebarkan jala juga. Nah, itu baru mantap, itu baru mujizat. Ya, itu baru yang namanya taat Kristen yang benar ya. Jadi taatnya kita itu karena dipengaruhi rema yang kita dengar, maka kita jadi Kristen yang taat. Gitu maksudnya. Ya, gitu Pak Joslan. Satu lagi Pak, apakah ada kamus bahasa Yunani Indonesia Pak? Ada Pak, ada. Nggak usah pakai kamus Bapak. Yang kosakata yang saya kasih aja udah cukup itu Pak, dihafal. Tapi kalau Bapak mau beli kamus, ada kamusnya Pak. Kamus Yunani Indonesia ada. Bapak lihat aja di link biasa yang beli buku Pak, pasti keluar itu Pak. Oh iya Pak. Lalu ada juga yang dikeluarkan sama BPK yang berseri. Kalau nggak salah 2 seri ya. Itu semua kata-kata Yunani di sana. Ya. Kalau kita untuk bahan pelajaran kita ini Pak, udah cukup dari kosakata yang ada dalam setiap diktat yang saya suruh dihafal nanti. Oh iya Pak. Ya. Iya, nanti Yunani 2 tambah lagi kosakatanya. Jadi banyak juga Pak kosakata itu, nggak hanya sekedar kecil-kecil gitu. Ya. Jadi sekarang tinggal latihan kuat-kuat menghafal. Nah, itu dia. Kuat-kuat menghafal kata Yunaninya dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Gitu Ibu Nova ya. Kalau yang lain bisa tutup kamera, tapi bahasa Yunani nggak bisa tutup kamera. Agak susah untuk tutup kamera ya. Oke, terus itu tadi dari tadi Bu terus kasihan juga keluar masuk terus. Ya, mungkin harus dengan wifi yang kuat ya. Hah? Izin tanya, ini berkaitan dengan MTH itu kan kemarin saya ditanyakan sama Kak Urpes saya mengenai S2 itu dari pejabat-pejabat yang S2. Untuk MTH itu Master Teologi itu jurusannya apa itu ya Pak? Biar nggak salah itu dalam ini. Soalnya saya tanya ke komandan bilang saya teologi aja gitu dia bilang. Ya, jadi kalau orang mau belajar benar Pak, kalau dibilang teologi aja, ya berarti dia seharusnya dia belajar teologi. Teologi itu ada 2 Pak. Ada bahkan mungkin ada 3. Ada orang yang belajar teologi sistematik, ada orang yang belajar teologi biblika, ada orang yang belajar juga teologi historis. Nah, ada juga orang belajar teologi praktika. Nanti praktika itu yang pastoral itu Pak. Atau ada yang belajar juga teologi kepemimpinan, tapi kepemimpinan sekarang tidak menggunakan MTH lagi. Jadi kalau ada orang buka S2 prodi kepemimpinan, itu nggak MTH lagi Pak. Tapi itu udah jadi MAG. Gelarnya MAG. Ya, soalnya di komandan kan gelarnya MTH gitu biar nggak salah nanti kita ini jurusannya apa gitu Pak. Ya, tinggal tanya aja Pak, dia MTH-nya dari mana? Ya, biasanya yang membuat spesifik seperti itu adalah orang-orang STI ya, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di Ambon juga ada itu. Ya, dan saya alumni dari situ juga. Ya, jadi itu orang mereka. Kebetulan ini komandan kami dia ambil MTH-nya di Samarinda itu Pak. STI ya? Iya. Kalau STI Samarinda Pak, berarti dia berkutat dengan bahasa Yunani itu Pak. Saya sangat yakin. Ya, berkutat dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau dia benar dari STI Samarinda ya. 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 Lihat aja Pak, kalau gaya khotbahnya main tangan seperti itu orang-orang STI biasanya. Ya. Iya. Dan Bapak Ibu juga kan tertular juga ya kalau khotbah pakai tangan gitu ya. Nggak diam, saudara-saudara nggak pegang mimbar gitu aja. Tapi tangannya pasti bergerak. Itu udah ketularan tuh pasti. Ya. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Baik Pak Joslan, ini jadi agak sungkan marah-marahin ya. Nggak bisa dimarahin lagi Pak Joslan nih karena istrinya sahabat saya juga. Jadi repot juga ini ya. Jadi repot ini.
Udah nggak bisa dijutekin lagi ya. Bertoping lagi. Aduh, repot juga itu. Iya. Oke, Pak Binsar masih di jalan ya, Pak? Ya, lagi di jalan tadi sebentar Pak. Oke, terima kasih. Oke. Bu Gaturis, kalau kuliah dikuatin itunya Bu, wifi-nya. Kasihan nih keluar masuk terus. Iya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ini masalah yang kemarin ya, masalah Pipin. Mungkin Bapak Ibu harus gencar juga membuat pendekatan, jangan sampai balik ke itu, balik ke masa lalu ya. Jadi coba dibuat pendekatan yang persuasif untuk sekalipun dia nggak kuliah, tapi kita perlu tetap bersahabat dengan dia ya, dan dia tetap konsisten dengan iman percayanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang dekat, yang bisa menghubungi atau bagaimana, mari kontak terus, jangan sampai lost kontak ya. Ya. Yang si itu Pipin Pak. Ya. Ya dia juga tadi malam saya japri dia, rupanya anak bontoknya dia itu dia punya penyakit apa dia bilang namanya ya. Jadi itu dari gen Pak. Ya maksud saya itu Bu. Jadi jangan sampai lost kontak karena memang dia sudah tidak bersuami toh. Ya jadi dan mungkin dulu juga dia ikut suami, imannya juga kan karena ada suami juga kan. Itu maksudnya. Iya. Jadi kendalanya dia memang dia jualan di Bandung di gunung, jadi nggak dapat sinyal kalau lagi Zoom. Itu. Kedua tugasnya dia nggak sanggup terlalu banyak. Ya. Tapi ya nggak bikin tugas juga kan, kasihan juga ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita berdoa, yang penting dia konsisten dengan imannya aja Bu ya. Kalau masalah kuliah nanti Tuhan akan mengatur buat dia yang terbaik. Oke, Pak Mengalam lagi tugas, Pak Welman lagi tugas, Pak Wisnu lagi tugas. Jadi semua lagi sama-sama lagi tugas. Ya, keren juga ya pakai pakaian dinas kayak gini kuliah ya. Pak Welman pakai setengah supaya nggak terlalu kelihatan lagi tugas, jadi pakai setengah layer ya. Bu Nova lagi liburan Pak. Oh, Bu Nova lagi liburan. Oh, saya baru tahu Bu Nova lagi liburan. Ada tuh si Nova. Oh, oke. Bu Nova liburan terus, bulan madu terus di Medan sana. Lagi honeymoon. Baru menikah. Pak, minta izin Pak, nanti habis ini kita ada Zoom khusus mahasiswa, ada mau dibicarakan. Nggak dengan saya kan? Ya, Bapak nanti dapat hasilnya aja. Oke, berarti mau pakai Zoom saya juga atau gimana? Nggak usah Pak, nanti si Pak. Boleh Pak, kalau diizinkan. Boleh, saya kasih kalian jadi itunya, jadi hostnya, saya keluar ya. Begitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Bu Esti itu Nggak ngusir apa-apa, Pak jadi tetap Herman. aja, jadi daripada masuk 2 kali kan tetap aja di sini. Iya, betul. Nanti ini Betul, Pak. saya stop dulu rekaman kita, tunggu dulu. Rekaman kita stop dulu.